Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Waalaikumsalam. kelompok 6 yang akan menjelaskan mengenai peradaban Islam pada masa dinasti Utsmani dan dinasti Safawi. Oke, berikut ini adalah anggota kelompok. Yang pertama, saya Irfali Sofyan Tawardana sebagai moderator dan juga rekan saya. Silakan untuk memperkenalkan diri. Saya Deli Raihan Rabbani dengan MPM 100.500.21.009. Oke, Saya lanjut Tarik Tarik. Hadiah dengan NPM 21015. Saya Restu Bayaki Firdaus dengan NPM 21020. Oke, kita akan masuk saja langsung ke dinasti Utsmaniyah yang pertama. Oke, di sini kita akan membahas asal-usul terbentuknya, kemudian sultan-sultan dari Turki Utsmani, ada kemajuan-kemajuan, lalu kemunduran, selanjutnya Turki Utsmani di masa Perang Dunia I, dan diakhiri dengan Mustafa Kemal. Baik, sultan-sultan dari Utsmani. Syafiq A. Mugani membagi 5 periode sultan-sultan Utsmani, yakni periode ke-1, periode kedua, periode ketiga, periode keempat, dan periode kelima. Ini adalah daftar sultannya. Kemudian ini adalah lukisan-lukisan dari sultan-sultan Utsmani. Selanjutnya adalah asal-usul terbentuknya dari Turki Utsmani. Turki Utsmani terbentuk setelah runtuhnya dinasti Seljuk. Turki Utsmani didirikan oleh bangsa Turki kabilah Oghuz yang mendiami wilayah Mongol Utara dan Cina, yang kemudian pindah ke wilayah Turki. Mereka memeluk Islam pada abad ke-9 atau abad ke-10. Karena tekanan dari bangsa Mongol, mereka mencari perlindungan kepada dinasti Seljuk yang saat itu dipimpin oleh Sultan Alauddin Kaykoban. Ertuğrul, yang merupakan pemimpin suku Kaye, marga Turki Oghuz, berhasil membantu Sultan Seljuk dalam menghadapi Bizantium. Atas jasa inilah ia mendapat penghargaan serupa bidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Setelah Ertuğrul meninggal, putranya Osman menggantikannya sebagai pemimpin suku. Setelah itu, Seljuk mendapat serangan dari bangsa Mongol sehingga terpecahlah menjadi dinasti-dinasti yang kecil. Pada saat itulah Osman mengklaim kemerdekaannya secara penuh wilayah yang didudukinya, sekaligus memproklamasikan berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Inilah mengapa dinasti tersebut dinamakan dinasti Utsmani. Berikutnya adalah sultan-sultan Utsmaniyah. Sini tidak akan dijelaskan keseluruhannya, tapi hanya sultan-sultan yang berpengaruh di masa Kesultanan Utsmaniyah saja. Yang pertama ada Osman yang pertama. Sebagai pendiri atau sultan pertama, Osman pertama lebih banyak mencurahkan perhatian kepada usaha-usaha untuk memantapkan kekuasaannya dan melindunginya dari segala macam serangan, khususnya Bizantium. Ekspansinya dimulai dengan menyerang daerah perbatasan Bizantium dan menaklukkan kota Broesa pada tahun 1317. Broesa dijadikan sebagai ibu kota kerajaan. Selanjutnya adalah Orhan pertama. Orhan pertama memerintah pada tahun 1326 sampai 1360. Ia membentuk pasukan Janissary. Basis kesatuan ini berasal dari pemuda-pemuda tahunan perang. Pada masa Orhan inilah dimulai usaha perluasan wilayah yang lebih agresif dibanding pada masa Osman. Orhan dapat menaklukkan Azmir, Tawasyanle, Uskandar, Ankara, dan Gallipoli. Selanjutnya adalah Bayezid pertama. Setelah Murad yang ke-1 ini tewas dalam pertempuran di Kosovo, ia dilanjutkan oleh putranya Bayezid pertama. Pada tahun 1391, pasukan Bayezid dapat merebut benteng Philadelphia dan Gramania atau Kirman. Suatu hal yang sangat disayangkan bahwa Bayezid kalah dalam pertempuran Ankara melawan pasukan Timur Leng dari dinasti Timuriyah, sehingga ia ditawan oleh pihak musuh. Nah, beginilah gambaran bagaimana Sultan Bayezid ditawan oleh Timur Leng. Oke, selanjutnya adalah Muhammad Al-Fatih atau nama Turkinya itu Mehmed kedua. Dia memerintah 2 kali
pada 1444 sampai 1446 dan 1451 sampai 1481. Kesultanan Utsmani bangkit kembali pada masa pemerintah Mehmed II. Ia digelari Al-Fatih, sang penakluk, karena pada masa ini ekspansinya berlangsung secara besar-besaran. Kota penting yang berhasil ditaklukkan adalah Konstantinopel pada 1453. Dengan jatuhnya kota ini, maka usaha penaklukan Romawi Timur sejak masa Umar bin Khattab telah tercapai. Kejatuhan Konstantinopel memudahkan Utsmani menaklukkan wilayah Balkan seperti Serbia, Albania, dan Hungaria. Konstantinopel pun dijadikan ibu kota baru. Baik, ini lukisan Mehmed Al-Fatih. Selanjutnya adalah Sultan Selim ke-1. Selim ke-1 menggantikan ayahnya Bayezid kedua karena Bayezid kedua dianggap kurang kompeten. Pada masa Sultan Selim ke-1 pada 1517, gelar khalifah yang disandang oleh Al-Mutawakkil dari seorang keturunan Bani Abbas yang saat itu berada dalam proteksi dinasti Mamluk berhasil diambil alih oleh Sultan. Dengan demikian, pada masa Sultan Selim ke-1, para Sultan Utsmani menyandang dua gelar, yaitu Sultan dan Khalifah. Inilah wilayah kekuasaan Kesultanan Utsmani pada masa Sultan Selim. Baik, selanjutnya adalah Sulaiman ke-1 Al-Qanuni. Puncak kejayaan Utsmani dicapai pada pemerintahan Sultan Sulaiman yang ke-1. Ia digelari Al-Qanuni karena berhasil membuat undang-undang yang mengatur masyarakat. Orang Barat menyebutnya sebagai Sulaiman the Magnificent atau Sulaiman yang Agung. Pada masanya wilayahnya meliputi daratan Eropa hingga Austria, Mesir dan Afrika Utara, hingga Aljazair dan Asia hingga ke Persia, serta meliputi Laut Hindia, Laut Arabia, Laut Merah, Laut Tengah, dan Laut Hitam. Merupakan masa pemerintahan terpanjang dibandingkan dengan sultan-sultan lainnya. Ini adalah wilayah kekuasaan Kesultanan Utsmani pada masa Sulaiman yang pertama. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Thorik untuk menjelaskan. Ya, kemajuan Turki Utsmani. Jadi di bidang kemiliteran dan sistem pemerintahan, selain kekuatan militernya, keberhasilan ekspansi juga didukung oleh terciptanya jaringan pemerintahan yang teratur. Dalam struktur pemerintahan, Sultan sebagai penguasa tertinggi dibantu oleh As-Sadr Al-Azham atau Perdana Menterinya yang membawahi para pasya atau gubernurnya. Di bawah gubernur terdapat jabatan Al-Lawiyah atau bupati. Kemudian dibentuklah undang-undang pada masa Sulaiman I yang disebut Multaka al-Abhur yang menjadi pegangan hukum bagi Turki Utsmani sampai datangnya reformasi ke abad 19. Bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Walaupun pengembangan ilmu pengetahuan tidak mendapat perhatian besar, Utsmani mengembangkan seni arsitektur berupa bangunan masjid yang indah. Pada masa Sulaiman ke-1, banyak dibangun masjid, sekolah, rumah sakit, gedung-gedung, pemakaman, saluran air, villa, dan pemandian umum, terutama di kota-kota besar. Kemajuan di bidang intelektual tidak begitu menonjol, namun berikut aspek-aspek dua yang intelektual yang dicapai, yaitu 2 surat kabar muncul, berita harian PK, dan jurnal Tasfir Ekvyar, dan Tekjunkani Ahval. Terjadi transformasi pendidikan dengan mendirikan sekolah dasar dan menengah dan perguruan tinggi. Juga mendirikan fakultas kedokteran dan juga fakultas hukum. Para pembelajaran juga dikirim ke Prancis untuk melakukan studi. Selanjutnya untuk ke bidang keagamaan, Mufti sebagai pejabat urusan agama tertinggi berwenang memberi fatwa resmi terhadap problem keagamaan. Tanpa legitimasi mufti, keputusan hukum kerajaan tidak bisa berjalan. Terdapat 2 aliran tarekat, Bektashi dan Maulawi. Bektashi berpengaruh di kalangan tentara, sedangkan Maulawi berpengaruh di kalangan penguasa.
Ilmu pengetahuan sebagai fikih, tafsir, kalam, dan lain-lainnya tidak mengalami perkembangan. Kebanyakan penguasa Utsmani cenderung taklid dan fanatik terhadap suatu mazhab dan menentang mazhab-mazhab lainnya. Faktor-faktor kemajuan Turki Utsmani adanya sistem pemberian hadiah berupa tanah pada tentara yang berjasa. Tidak ada diskriminasi dari pihak penguasa. Kepengurusan organisasi yang cakap, pihak Turki memberikan perlakuan baik terhadap saudara-saudara baru dan memberikan hak rakyat secara penuh. Turki menggunakan tenaga profesional dan terampil. Kedudukan sosial Turki telah menarik minat penduduk. Bahkan untuk memeluk agama Islam, rakyat yang memeluk agama Kristen hanya dibiayai biaya perlindungan yang murah dibanding pada Bizantium. Semua penduduk bebas menjalankan kepercayaannya masing-masing. Turki tidak fanatik agama. Karena wilayah-wilayah Turki menjadi tempat berlindung bagi orang Yahudi dan dari serangan Spanyol dan Portugal pada abad 16. Selanjutnya, kemunduran dan kehancuran Turki Utsmani. Kemunduran dan kehancuran Turki Utsmani. Periode keruntuhan Turki Utsmani termanifestasi dalam dua periode. Periode sentralisasi dimulai pada Sultan Selim II hingga tahun 1683 ketika gagal merebut kota Vienna. Periode dekompresi, munculnya anarki internal yang dipadukan dengan lepasnya wilayah taklukan satu persatu. Kelemahan para sultan dan sistem birokrasi karena pada abad ke-16 kelompok Devisme menjadi kelompok yang mendominasi kekuatan politik, bahkan menggeser posisi aristokrat Turki tua. Mereka mengkondisikan sultan agar lebih suka tinggal menghabiskan waktu di istana ketimbang urusan pemerintah. Tujuannya agar tidak terlibat langsung dengan intrik-intrik politik yang mereka rancang. Meluasnya pemberontakan Janissary guna menggulingkan sultan merupakan ketidakberdayaan sultan dan sistem birokrasi yang lemah. Kemerosotan kondisi sosial ekonomi. Kerajaan menghadapi problem internal sebagai dampak pertumbuhan perdagangan dan ekonomi internasional. Pada saat itu, bangsa Eropa telah mengembangkan struktur kekuatan ekonomi dan keuangan bagi kepentingan mereka sendiri. Desentralisasi kekuasaan dan munculnya pengaruh pejabat daerah memberikan kontribusi pada runtuhnya ekonomi tradisional Turki Utsmani. Munculnya kekuatan Eropa, Kesultanan Utsmaniyah terlibat dalam serangkaian peperangan yang melelahkan seperti perlawanan melawan Australia dan Prusia, peperangan yang berkelanjutan menguras sumber daya kesultanan dan mengakibatkan kerugian besar. Sementara bangsa Eropa dapat memanfaatkan periode relatif damai untuk fokus pada pengembangan ekonomi dan ilmu pengetahuan. Faktor-faktor keruntuhan internal yaitu luasnya wilayah kekuasaan dan buruknya sistem pemerintahan yang ditangani oleh orang-orang berikutnya yang tidak cakap. Hilangnya keadilan, korupsi, dan meningkatnya kriminalitas merupakan faktor keruntuhan Turki Utsmani. Heterogenitas penduduk dan agama, kehidupan yang istimewa dan bermegahan, dan merosotnya perekonomian negara akibat peperangan Turki yang selalu mengalami kekalahan. Untuk eksternalnya, timbulnya gerakan nasionalisme sehingga bangsa-bangsa yang tunduk pada Turki Utsmani mulai menyadari kelemahan Utsmani, terjadinya kemajuan teknologi di barat khususnya dalam bidang persenjataan, sedangkan Utsmani mengalami stagnasi ilmu pengetahuan sehingga jika terjadi perang, Utsmani selalu mengalami kekalahan.
Turki Utsmani di masa Perang Dunia ke-1. Perang Dunia Pertama melengkapi proses kehancuran Turki Utsmani, karena pada Desember 1914, Turki melibatkan diri dalam Perang Dunia dan berada di pihak Jerman dan Austria. Bantuan militer dan ekonomi Jerman, ketakutan terhadap kekuatan Rusia, serta keinginan untuk menyelamatkan kendali Turki Utsmani menjadi alasan keterlibatan Turki. Pada 1918, blok NTT, Inggris, Prancis, dan Rusia berhasil mengalahkan blok sentral yaitu Jerman, Austria, dan Turki Utsmani dan Bulgaria. Akhirnya wilayah Turki Utsmani kehilangan seluruh provinsi di Balkan dan Mesir menjadi negara protektorat Inggris. Baik, selanjutnya adalah Mustafa Kemal Atatürk. Nah, jadi sejak runtuhnya dinasti Utsmani pada masa 1918 sampai 1922, setelah berakhirnya Perang Dunia ke-1, dinasti Utsmani menghadapi kekalahan dan wilayah-wilayahnya diduduki oleh sekutu. Dinasti Utsmani mulai runtuh secara ekonomi, politik, dan militer. Kemudian adanya gerakan kemerdekaan Turki pada 1919 sampai 1922. Mustafa Kemal yang telah memegang peran penting selama Perang Dunia Pertama memimpin gerakan nasionalis Turki melawan pendudukan asing dan pemerintahan Utsmani. Gerakan ini dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Turki. Pemberian kuasa Sultan kepada Mustafa Kemal pada 1922. Sultan Mehmed ke-6 pada akhirnya memberikan kuasa kepada Mustafa Kemal pada tahun 1922. Ia mengakhiri formalitas kekuasaan Utsmani dan mengesahkan kekuasaan Mustafa Kemal sebagai pemimpin de facto Turki. Kemudian bagaimana Turki modern pada masa Mustafa Kemal? Reformasi pada Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal memulai serangkaian reformasi yang sangat radikal, termasuk pemisahan agama dan negara, penghapusan alfabet Arab untuk diganti dengan alfabet Latin, modernisasi hukum dan pendidikan, kemudian pembentukan sistem politik dan hukum baru. Mustafa Kemal mengadopsi sistem politik yang berdasarkan prinsip-prinsip republik, sekularisme, dan demokrasi, serta mengadopsi hukum sipil. Kemudian perubahan identitas nasional. Atatürk mempromosikan konsep Turki baru yang lebih sekuler, modern, dan berorientasi ke barat, menggantikan tradisi dan budaya Utsmani yang sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah pembahasan mengenai dinasti Safawiyah yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Dendi Raihan. Baik, selanjutnya di sini ada dinasti Safawiyah. Di sini kita akan menjelaskan ada beberapa hal, yaitu yang pertama ada lahirnya dinasti Safawi, kemudian yang kedua konflik Safawi dan Utsmani, yang ketiga ada kemajuan dinasti Safawi, yang keempat kemunduran dan akhir dinasti Safawi, yang kelima ada dinasti Qajar, keenam ada dinasti Pahlavi, dan yang ketujuh ada Humaini atau revolusi 1979. Baik, lanjut. Berikut ini ada bisa dilihat ada beberapa sultan-sultan dan di sini kemudian ada lahirnya dinasti Safawi. Baik, lanjut. Kerajaan Safawi berdiri secara resmi di Persia pada tahun 1501. Namun di balik berdirinya dinasti ini banyak peristiwa-peristiwa sebelumnya yang saling berkaitan. Kerajaan Safawi berasal dari gerakan tarekat yang terdiri dari daerah Arabil, kota Azerbaijan. Tarekat ini bernama Safawiyah berdasarkan nama pendirinya Safi al-Din, salah satu keturunan Imam Syiah yang keenam yaitu Musa al-Kazim. Sebelum menjadi kerajaan, Safawi mengalami dua fase pertumbuhan. Pertama, fase di mana Safawi bergerak di bidang keagamaan atau kultural, dan kedua sebagai gerakan politik atau struktural. Jadi lanjut. Pada tahun 1301 sampai 1447, gerakan Safawi masih murni gerakan keagamaan dengan tujuan memerangi orang-orang yang ingkar dan memerangi orang-orang ahli bid'ah. Di negeri ini, di luar Ardabil, Safi al-Din menempatkan seorang wakil yang diberi gelar khalifah. Pada fase pertama ini, gerakan tarekat Safawi tidak mencampuri urusan politik, sehingga dia berjalan dengan aman. Pada fase ini, Safawi mempunyai dua corak. Pertama, Sunni pada masa Safi al-Din Ishaq,
dan anaknya Sahruddin Musa. Kedua berubah menjadi Syiah pada masa Khawijah Ali. Perubahan ini karena adanya pertambahan pengikut Safawi di kalangan Syiah. Boleh dilanjut? Selanjutnya adalah perubahan dari gerakan keagamaan ke gerakan politik. Pada masa 1447 sampai 1501, gerakan Safawi memasuki fase kedua yaitu gerakan politik. Hal ini dimulai dari masa kepemimpinan Junaid. Gerakan ini mulai terlibat konflik dengan Jahansyah penguasa Qora Khulafyu. Junaid kalah dari diasingkan ke Ardabil. Di tempat pengasingan ini ia mendapatkan suaka atau penguasa Diyarbakir Akoyunlu. Selama dalam suaka Akoyunlu, Junaid berhasil beraliansi dengan Uzun Hasan. Pada tahun 1460, Junaid mencoba merebut Sirkasia, tetapi pasukannya dihadang oleh tentara Sirwan dan ia sendiri terbunuh di pertempuran. Lanjut. Ketika itu anak Junaid Haidar yang masih kecil dan dalam asuhan Uzum Hasan, Haidar baru memimpin Safawi pada 1470. Haidar menikahi putri Uzun Hasan dan dari pernikahan ini lahirlah Ismail yang kemudian hari menjadi pendiri kerajaan Safawi di Persia. Namun terdapat pendapat lain menurut Munaiwah. Haidar menikahi cucu Uzun Hasan dan melahirkan Ali, Ismail, dan Ibrahim. Ismail lah yang menjadikan pendiri kerajaan Safawi. Haidar mengikuti jejak ayahnya dengan membantu Al-Qaryunlu menyerang Koyunlu. Setelah Akhonyulu berhasil menumbangkan Konyulu pada tahun 1467, hubungan Safawi dan Akhonyulu menjadi retak. Akhonyulu menganggap Safawi sebagai ancaman politik. Sini ada Ismail yang pertama. Setelah kematian Haidar, Ali menggantikan ayahnya, namun Ali berhasil dikalahkan dan ditangkap oleh penguasa Akhonyulu Rustam. Sebelum meninggal, Ali menyerahkan kepemimpinannya kepada adiknya Ismail. Ismail berhasil menghimpun kekuatan yang cukup besar. Ia menamainya adalah Kizilbas. Pada tahun 1501, pecah pertempuran dengan Akhonyulu di Sahrur dimenangkan oleh Safawi. Ismail memasuki kota Tabriz dengan penuh kebanggaan dan memproklamasikan berdirinya kerajaan Safawi dan menjadikan Syiah sebagai ideologi negara. Ismail memerintahkan selama 23 tahun. Selama 10 tahun pertama pemerintahannya, Ismail berhasil memperluas wilayah sampai mencakup seluruh wilayah Persia dan sebelah timur Fertile Crescent. Lanjut. Konflik Safawi Utsmani. Ismail berusaha merebut dan menggandakan ekspansi ke wilayah Utsmani. Tapi dalam peperangan ini Ismail mengalami kekalahan. Utsmani di bawah ini kepemimpinan Salim I dapat menduduki Tabriz. Penyebab utama terjadinya peperangan antara Safawi dan Utsmani menurut Syalabi adalah pemaksaan faham Syiah terhadap mayoritas faham Sunni, sehingga Utsmani merasa terpanggil dengan kebiadaban Syiah. Sepeninggalan Ismail yang pertama, permusuhan dengan Utsmani terus berlanjut. Terjadi perang pada masa Tahmasab I, Ismail II, dan Muhammad Kudabanda. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Restu. Baik, terima kasih Irfali. Selanjutnya saya di sini akan membahas mengenai kemajuan dinasti Safawi. Boleh dilanjut. Dalam bidang ekonomi tersendiri, pada masa Abbas I, perekonomian Safawi berkembang, terlebih setelah Kepulauan Hormuz dikuasai dan pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan dikuasainya bandar ini, maka salah satu jalur dagang laut antara timur dan barat yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Prancis sepenuhnya menjadi milik Safawi. Dalam bidang ilmu pengetahuannya, dalam sejarah peradaban Islam, bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Pada masa Safawi, tradisi
keilmuan tersebut terus berlanjut. Ada beberapa ilmuwan yang selalu hadir di majelis istana, diantaranya Baha al-Din al-Syairazi, yaitu generalis ilmu pengetahuan, Sadar al-Din al-Syairazi, Mulia Sadri, filosof, dan Muhammad Bakir Ibnu Muhammad Damad, filosof ahli sejarah. Dalam bidang ini, Safawi lebih berkembang dibandingkan dinasti Utsmani dan Mughal. Boleh dilanjut? Baik, dalam bidang pembangunan fisik dan seni, pada masa dinasti Safawi, di Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademi, 1.800 penginapan, dan 273 tempat pemandian umum, atau yang biasa disebut sebagai hammam. Dalam bidang seni, gaya arsitektur bangunan-bangunan dari era Safawi sangat kentara. Misalnya Masjid Shah, yaitu Masjid satu Shah, Masjid Syekh Allah, dan jembatan Khaju yang dibangun oleh Syah Abbas I. Seni lukis mulai dirintis pada masa Syah Tahmasab. Buat lanjut. Lanjut sebagai kemunduran dan akhir dinasti Safawi. Untuk setelah Abbas I, Safawi mengalami kemunduran. Sulaiman, pengganti Abbas I, melakukan penindasan dan pemerasan terhadap ulama Sunni dan memaksakan ajaran Syiah kepada mereka. Lanjutnya, penindasan semakin parah pada masa Hussein, di mana penduduk Afgan dipaksa memeluk Syiah. Penindasan ini melahirkan pemberontakan Mahmud Khan atau Amir Kandahar. Kemudian Safawi diserang oleh Utsmani dan Rusia. Armenia direbut Utsmani, sedangkan wilayah Laut Kaspia direbut oleh Rusia. Setelah sebagian besar wilayah dikuasai oleh Afgan, Utsmani dan Rusia, Nadir Shah atau dinasti Asfariyah menentukan dinasti Safawi. Kerajaan pemimpin Nadir Shah kemudian ditaklukkan dinasti Qajar. Baik, lanjut. Kita lanjut ke sebab-sebab kemundurannya. Yang pertama, adanya konflik berkepanjangan dengan Utsmani. Syafawi yang bermazhab Syiah menjadi ancaman bagi Utsmani. Yang kedua, ada terjadinya dekadasi moral yang melanda sebagian pemimpin kerajaan Syafawi. Sulaiman, pecandu narkotik dan menyenangi dunia malam, tidak pernah menangani pemerintahan. Yang ketiga, ada pasukan Gulam yang dibentuk Abbas I, tidak memiliki semangat perjuangan yang tinggi seperti Kizlibas. Yang keempat, ada sering terjadinya konflik internal dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga Islam. Yang kelima, ada ulama mulai meragukan otoritas Syah sebagai penanggung jawab pertama atas ajaran Syiah. Boleh dilanjut? Lanjut ke dinasti Qajar. Nadir Shah diganti oleh Karim Khan pada tahun 1750 sampai dengan 1779. Pemimpin suku Zan di Iran Barat pada tahun 1729, kelompok suku Zan dikalahkan oleh kelompok suku Qajar. Maka berdirilah dinasti Qajar hingga tahun 1925. Selama dinasti Qajar berkuasa, Iran berada di bawah tekanan Inggris dan Rusia. Tekanan tersebut dapat dilihat pada yang pertama, Imperial Bank di Persia didirikan atas bantuan Inggris, yaitu pada tahun 1859. Yang kedua, ada sebuah perusahaan Inggris diberi hak monopoli industri tembakau, yaitu pada tahun 1861. Selanjutnya ada Bank of Persia didirikan atas bantuan Rusia, yaitu pada tahun 1891. Selanjutnya, kalangan ulama menolak intervensi sehingga terjadilah perlawanan terhadap pemerintahan. Keadaan ini dimanfaatkan Inggris pada tahun 1871.
Persia jatuh ke tangan Inggris dan 2 tahun kemudian dibuatlah perjanjian Anglo-Persian yang menjadikan Persia sebagai pemerintah protektorat Inggris. Boleh lanjut? Selanjutnya ada dinasti Pahlavi. Reza Shah Pahlavi pada tahun 1925 hingga 1941. Tekanan asing terhadap pemerintah membuat ketidakpuasan sejumlah pihak. Pada tahun 1925, Reza Shah, pemimpin militer, mengangkat dirinya sebagai Shah Iran. Pembangunan negara yang dilakukan Reza Shah lebih diarahkan pada militer. Reza Shah mendapat perlawanan dari ulama. Oleh karena itu, Reza Shah berusaha menghapus pengaruh ulama. Salah satu upaya untuk menghapus peran ulama adalah sekularisasi. Sekularisasi tersebut diaplikasikan dalam bentuk diantaranya ada membangun Universitas Teheran yaitu pada tahun 1935 dengan membuka Fakultas Pendidikan Eropa. Selanjutnya ada pengiriman siswa untuk belajar di luar negeri. Selanjutnya ada modernisasi ekonomi, mendirikan Bank Nasional yaitu pada tahun 1927. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada Muhammad Reza Pahlavi yaitu pada tahun 1941 hingga 1979. Program sekularisasi yang dilakukan oleh Reza Shah tidak mendapat dukungan dari Inggris dan Rusia atau saat itu Soviet. Mereka merasa investasi ekonominya terganggu sehingga memaksa Reza Shah turun jabatan dan digantikan oleh putranya Reza Pahlavi. Selanjutnya ada pada zaman Reza Pahlavi, pengaruh Inggris dan Rusia digeser oleh kekuatan Amerika. Reza Pahlavi terikat dengan bantuan militer dan finansial dari Amerika. Selanjutnya ada ketidaksetujuan ulama terhadap Reza Pahlavi yang berada di bawah tekanan Amerika diimplementasikan dalam bentuk gerakan reformasi yang dipimpin oleh Ali Syariati. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada Husmani revolusi Husmani pada revolusi 1979. Kondisi ekonomi dan politik Reza Pahlavi berada di bawah tekanan Amerika dan tekanan Reza Pahlavi kepada ulama melahirkan gelombang demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di Qum dan menentang kewenangan pasukan Safak. Situasi tersebut mendorong lahirnya revolusi pada tahun 1979 di bawah pimpinan Ayatullah Khomeini. Revolusi pada tahun 1979 menjadi akhir bagi dinasti Pahlavi dan melahirkan Iran baru. Iran yang menganut sistem republik dan Islam Syiah sebagai agama mereka. Lagi lanjut. Ini contoh peta-petanya ya. Selanjutnya ada hikmah-hikmah yang bisa diambil dari materi-materi yang kita bahas saat ini. Yang pertama, ada mengetahui bagaimana asal-usul terbentuknya Turki Utsmani. Yang kedua, ada mengetahui Sultan-Sultan Turki Utsmaniyah. Yang ketiga, ada mengetahui bagaimana kemajuan-kemajuan di zaman Turki Utsmani. Selanjutnya, ada mengetahui bagaimana kemunduran dan kehancuran Turki Utsmani. Selanjutnya, ada bagaimana Turki Utsmani bisa masuk ke dalam Perang Dunia I. Selanjutnya, ada mengetahui bagaimana Turki di bawah pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk. Selanjutnya ada mengetahui bagaimana lahirnya dinasti Syafawi. Selanjutnya ada mengetahui konflik antara Syafawi Utsmani. Mengetahui apa saja kemajuan yang terjadi pada masa dinasti Syafawi. Mengetahui bagaimana kemunduran dan akhir dinasti Syafawi. Bagaimana Iran di masa dinasti Qajar. Bagaimana Iran di masa dinasti Pahlavi. Bagaimana Iran di masa Khomeini pada revolusi 1979. Baik,
sekian yang dapat bisa kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan lagi kepada Irfali. Untuk Irfali dipersilakan. Mungkin sekian kelompok yang dapat kami berikan mengenai presentasi dinasti Utsmani dan dinasti Safawi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.